Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian pada hari Jumat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar. Saya akan memandu jalannya kegiatan pengajian hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, yang ketiga ada kajian singkat, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang akan dibawakan oleh saudara Fatih dan Hasan. Kepada saudara Fatih dan Hasan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dan kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, bagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatih dan Hasan atas pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Selanjutnya acara inti yaitu kajian singkat selama 5 menit yang akan disampaikan secara bergantian oleh Umar, Evan, dan Dava. Kepada para pengisi kajian kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Alfa salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelah membawa jalan dunia penuh kelapan menuju zaman yang akan datang. Di sini saya hanya ingin mengingatkan tentang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Malam yang kau lisuri wal amal wal jahli falaysa lillahi annahu ayadu ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan kotor, perkataan kotor dan perbuatan yang haram, dan juga berperilaku seperti orang-orang yang bodoh, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hal ini dijelaskan bahwa kita puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, kita juga harus menahan diri dari perbuatan maksiat seperti berbicara kotor, riba, dan lain-lain. Dan juga sungguh rugi orang-orang yang menahan puasa di siang hari tapi malamnya mungkin hanya menonton acara, menonton TV, menonton film, atau hal-hal yang lain yang menyia-nyiakan waktu dan tidak digunakan untuk hal-hal yang untuk kebaikan. Sedangkan bulan puasa ini adalah bulan kebaikan yang dimana ibarat ladang pertanian yang sudah panen tapi kita hanya malah duduk di rumah bersenang-senang dan membiarkan tanaman itu membusuk. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman, "Kullu amali ibnu Adam lahu la siyamu fa innahu li wa ana bihi wasyami jannati wa idza kana yawm ahadakum fala yafasu wala yusbihu fa inna ma bihi ba'aduma baltakun ilmi Allah usai." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ibadah puasa tersebut untuk diriku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai apabila dari keahlian dari kalian berpuasa, maka janganlah berbicara kotor dan berteriak-teriak. Dan jika ada yang mengajakmu untuk berkelahi atau menjahilimu, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innama siyam minal hubbi wa wafati, fa in sabaka ahadun wa jahil 'alaika faltaqul inni sha'im." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan haram dan juga berperilaku seperti orang-orang bodoh, dan jika ada yang menjahilimu atau mengajakmu berkelahi, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Mungkin ada binti, dan jika ada salah kata perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat Islam, iman, dan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa sesuai dengan perintah Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam." Quran Surah Al-Imran ayat 102. Bukan hanya cara bertakwa yang paling tepat itu adalah bersyukur. Bukan hanya mengucap alhamdulillah, namun juga kita tetapi menggunakan nikmat sehari-hari dengan kehadiran Allah. Seperti kita diberi kesehatan untuk beribadah, kita diberi waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat, kita diberi rezeki untuk membantu sesama. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ini adalah janji Allah dan janjinya pasti benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam bersyukur. Dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Muhammad, ketika beliau sedang sholat malam dan kakinya bengkak, beliau bersabda, "Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Nabi beribadah dengan bersungguh-sungguh, lalu bagaimana dengan kita? Di zaman yang sekarang banyak godaan yang membuat kita lalai, seperti godaan dari media sosial, pergaulan yang salah, dan juga sifat malas yang membuat kita lupa dari Allah. Maka dari itu kita harus menjaga salat 5 waktu, bacaan Al-Quran, dan lisan lalu juga dari hati. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perbuatan maupun kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dan tentu kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Selawat serta salam kita semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini izinkan saya membahas satu hal tentang yang membuat puasa kita naik derajatnya, yaitu persiapan mental dan sikap dalam menyambut bulan Ramadan. Alasan saya memilih tema ini karena meskipun sudah memasuki hari ke-9 hingga hari ke-10 puasa, masih banyak orang yang menganggap puasa itu sebagai rutinitas tahunan biasa. Ada juga yang menganggap sebagai hanya menahan lapar saja. Tapi dalam menyambut bulan Ramadan bukan sekedar hanya menahan lapar saja, bukan juga hanya mengikuti tren suasana pada bulan Ramadan, tetapi melainkan bagaimana kesiapan kita, mental kita, cara kita dalam menghadapinya atau menjalaninya. Secara umum ada 3 cara orang dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Ada yang menganggapnya sebagai kegiatan tahunan biasa. Ada yang merasa terbebani karena keterbatasan aktivitas fisik karena puasa. Ada juga yang menyambutnya dengan antusiasme yang tinggi karena dorongan iman serta ilmu. Sesuai hadis Rasulullah SAW, man farika biduhuri Ramadana haramallahu jasadahu alan narar. Siapapun yang merasa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pemuda cerdas di masa Surakarta, kita harus atau perlu menempatkan diri di golongan yang ketiga, yaitu antusiasme yang benar. Tidak hanya karena karena berbuka puasa atau biasa bahasa kita sekarang ini ngabuburit, tapi juga karena pemahaman bulan Ramadan adalah kesempatan yang langka bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih alasan mengapa kita harus memiliki antusiasme yang tinggi dalam menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Jadi setiap amalan kebaikan yang kita lakukan akan diberikan apresiasi pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap amalan manusia di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Alasan yang kedua, menjadi momen evaluasi diri. Pada bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk kita melakukan audit diri atau memperbaiki diri atas kebiasaan buruk yang ingin kita tinggalkan. Contohnya seperti kita anak muda sekarang biasanya kalau main game pasti akan mengeluarkan kata-kata atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Jadi pada bulan Ramadan ini bisa kita hilangkan dengan menggantinya dengan astagfirullah, alhamdulillah, dan masih ada lainnya. Dan ada pun alasan yang ketiga, yaitu transformasi karakter diri. Pada puasa ini dirancang untuk membentuk kepribadian yang lebih tangguh dan disiplin. Seperti contohnya, jika sebelum Ramadan kita sholat 5 waktu bolong-bolong, terus sholatnya tidak tepat waktu dan jarang membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini mumpung pahalanya dilipat gandakan, kita harus memperbaiki sholat yang bolong-bolong itu jadi tidak bolong-bolong
Al-Quran diperbanyak bacanya dan sholat tepat waktu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan suci Ramadan tahun 2026 ini sebagai timbal balik. Pastikan kita menyapa dan menyambut dengan hati yang lapang dan niat yang tulus, agar setiap detik yang kita lewati memiliki makna yang dalam, bukan sekedar hanya menahan lapar tanpa ada hasil apapun. Semoga sebagai penutup, semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya menjadi angin lalu, tapi menjadi pengingat baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian. Maaf bila ada kekurangan tutur kata maupun salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kajian singkatnya oleh saudara Umar, Kevin dan juga Dapat. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Apabila selama memandu acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.